Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita lebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, tapi ada baiknya kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang cerah ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga dengan penuh semangat yang baru, kami akan bekerja sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 29 November 2022, diambil dari Yeremia 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak kurang banyak perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada umat Israel sebagai bukti kasih Allah kepada mereka sebagai umat pilihan, dan mengingat juga perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tidak jarang juga Allah harus murka dan menghukum mereka karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran mereka setiap hari, dan juga karena seringnya mereka mengkhianati Allah, melanggar perjanjian dengan menyembah berhala-berhala. Selain menghukum mereka menjadi budak-budak bangsa lain, Allah juga sering menghukum mereka dengan mendatangkan musibah-musibah atau bencana-bencana. Seperti dalam perikop Yeremia 14 ini, diceritakan Allah sedang menghukum mereka dengan mendatangkan kemarau panjang atau kekeringan, sehingga mereka harus hidup susah dan menderita. Tuhan menghukum mereka sebenarnya bukan tidak ada tujuan, tetapi di dalam hukuman itu Tuhan punya tujuan yang baik sebagai suatu peringatan atau menegur mereka supaya mau berubah atau meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan mereka. Dan ternyata penderitaan dan hidup susah itulah yang menggerakkan hati mereka, menyadarkan mereka untuk mengingat Tuhan dan menyesali segala dosa-dosa mereka. Dan ini adalah merupakan suatu tabiat klasik umat Israel. Jika sudah sedang hidup susah dan menderita, baru ingat akan Tuhan dan nangis-nangis tak diampuni. Lalu datanglah umat Israel berulang-ulang memohon kepada Nabi Yeremia supaya Yeremia segera berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan kemarau panjang yang mematikan itu. Mereka memohon kepada Nabi Yeremia supaya Tuhan mengampuni mereka dan merubah keadaan hidup mereka, menyelamatkan mereka dari ancaman kelaparan yang sangat mematikan. Nabi Yeremia yang betul-betul memahami sifat dan karakter umat ini, dan Nabi Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan, lalu dia menjembatani umat Israel dengan Tuhan. Nabi Yeremia memohonkan suatu doa
untuk mewakili umat itu. Dan nats hari ini itulah doa Nabi Yeremia mewakili umat Israel. Dikatakan dalam doanya, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yeremia sedang berdoa mewakili umat Israel, apa yang menjadi pesan penting atau yang merupakan pesan yang berharga yang mau kita pahami dari doa Yeremia ini? Yang pertama, betapa pentingnya dan betapa berharganya doa-doa orang benar untuk memperbaiki suatu keadaan dan untuk menyelamatkan suatu bangsa besar. Pentingnya, berharganya doa orang-orang benar merubah suatu keadaan dan menyelamatkan bangsa yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, berdoalah selalu untuk meminta pengampunan dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena dalam setiap hari ada peluang-peluang, ada potensi-potensi untuk setiap orang untuk berbuat dosa, supaya hubungan kita tetap baik dengan Tuhan. Adalah lebih baik ketika kita mau berdoa setiap hari, minta ampun, dan untuk diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Allah selalu memperhitungkan doa dan seruan orang-orang benar. Jika kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak berbeda dari Yeremia. Jika Tuhan mendengar doa Yeremia sebagai orang benar, Tuhan pun akan mendengar doa-doa kita ketika kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami disadarkan bahwa setiap hari kami bisa saja berbuat dosa, melanggar perjanjian-perjanjian antara kami dengan Tuhan. Tapi di hari ini, melalui firman-Mu, kami telah disapa dan disadarkan supaya kami secara terus-menerus berdoa kepada Tuhan untuk minta ampun dan supaya dosa kami diampuni oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami, membawa kehidupan kami kepada suatu situasi keadaan yang baru, supaya setiap hari kami mau memohon pengampunan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami berserah diri kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kekuatan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi sukacita bagi kami dan semakin mendekatkan kami kepada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi setiap orang-orang yang menderita. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, dan Tuhan perbarui kehidupan mereka. Orang-orang yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Orang-orang yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Kami juga berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami.
Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga mereka betul-betul dimampukan dan secara sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dan berbuat yang terbaik. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.